Perubahan wajah serigala kayu yang tiba-tiba membuat para dewa dan manusia menjadi bodoh. Apa yang dia coba tunda dengan susah payah bukanlah Qin Yichen sendiri? Meng mendongak, dan sudut mulutnya berkedut. Beberapa suara nyanyian Phoenix telah muncul di puncak gunung. Ini juga berarti penguasa cahaya tidak jauh dari puncak gunung Fengming. Meskipun dia sangat marah saat ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk peduli dengan serigala kayu. Mengandalkan kenyamanan yang dia tinggalkan saat menyiapkan persidangan, utusan dewa itu melompat 100 langkah dan bergegas ke puncak gunung dalam sekejap. Serigala kayu melapor ke Qin Yichen dengan bosan. Tuan, dia datang. Saya tidak bisa menahannya. Bagaimana anak ini bisa berlari lebih cepat dari kelinci? Qin Yichen tersenyum ringan. Kembalilah dulu. Kali ini aku akan memberimu kredit. Atau aku akan memberimu liburan. Pergi dan bersenang-senanglah dengan saudara perempuanmu selama sebulan. Serigala kayu itu tiba-tiba berkeringat dingin. Dan kembali dengan identitas dan statusnya saat ini. Tidak boleh terkuras habis. Sekarang dia tidak tahan lagi dengan kedua saudara perempuannya. Itu, tidak perlu. Aku masih ingin melayani di depanmu, Lord Light, dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Tawa Qin Yichen membuat serigala kayu menghela nafas lega. Mendongak, itu awalnya adalah gunung yang agak ramping, dan sebelum saya menyadarinya, itu telah menangkap beberapa lingkaran cahaya. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar semburan nyanyian burung Phoenix. Serigala kayu hanya berteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa seluruh langit diwarnai dengan rona merah samar. Burung yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan burung Phoenix besar muncul dari langit. Apakah ini isi dari sidang terakhir? Serigala kayu mengamatinya dengan hati-hati dan memberitahu Sai Lao apa yang dia pikirkan. Dan Sai Lao memanggil orang-orang beriman untuk berdoa kepada penguasa cahaya di wilayah bintang Changlan, dan mendedikasikan kekuatan keyakinan. Di alam abadi, Bai Lao menatap Phoenix dengan sungguh-sungguh yang diam-diam terbentuk di aula ketiadaan, semuanya dengan wajah hati babi. Apa yang Anda makan? Bahkan tidak bisa menghentikannya. Cepatlah. Beritahu semua utusan. Mereka yang dapat menghentikan tindakan penguasa cahaya akan segera memasuki persidangan. Dan pastikan untuk menurunkan tempat 100 tetua ini di hadapan penguasa cahaya. Hanya ada satu kesempatan dalam 100 tahun. Saya ingin melihat, bagaimana Anda bisa merebut elit Mahkamah Agung saya. Berbeda dengan kemarahan Bai Lao. Di kota-kota terapung yang tak terhitung jumlahnya di dunia peri, banyak orang yang menantikannya. Melihat burung Phoenix yang semakin jelas di langit, masing-masing dengan sedikit antisipasi di wajah mereka. Di dalam kota reruntuhan, Han Sanjian menatap langit dan menghela nafas. Tuan cahaya masih sangat tidak terduga, dan itu akan selesai dalam setengah bulan. Saya mendengar bahwa orang lain harus lulus 3 tes paling cepat dalam 3 bulan. Kata-kata Han Sanjian tidak diragukan lagi membuat orang percaya di Temple of Light Lord sangat bangga. Saat ini, satu persatu, mereka memuji Qin Yichen. Tuan cahaya kita tidak terlalu kuat, kecuali bahwa kekuatan kita saat ini tidak terlalu kuat. Yang lainnya semuanya tingkat atas. Sejauh menyangkut uji coba pediatrik ini, saya tidak begitu setuju bahwa Lord Light tidak menyelesaikan bea cukai dalam 3 hari. Semua orang mengungkapkan pengakuan mereka terhadap Qin Yichen dengan cara mereka sendiri. Adegan ini juga terjadi di semua kota terapung yang mengetahui tentang Qin Yichen. Tetapi untuk kota terapung yang lebih jauh dan tidak ada hubungannya dengan kuil penguasa cahaya untuk saat ini, itu lebih merupakan kekhawatiran yang samar. Aku tidak tahu siapa yang bisa menembus belenggu kali ini. Sudah ribuan tahun. Orang-orang dari generasi yang lebih tua tahu bahwa ketika cobaan Gunung Fengming adalah yang paling sering, itu harus terjadi sekali dalam 100 tahun. Ya, jika bukan karena catatan dalam berkas, persidangan Gunung Fengming ini akan dilupakan. Dalam ingatan orang-orang, itu telah menyebabkan lamunan yang tak terhitung jumlahnya. Saya harap orang-orang yang muncul kali ini bukanlah mereka yang berpegang teguh pada prasangka mereka. Dunia abadi membutuhkan terlalu banyak perubahan. Hei, seperti apa penampilan Bai Lao sekarang? Dia melewati persidangan sendirian. Bahkan jika dia memiliki ambisi, apa yang ingin dia lakukan sangat sulit. Jangan berkecil hati. Kamu harus menyimpan sedikit harapan. Lagi pula, mereka yang bisa melewati ujian Gunung Fengming dianggap jenius tanpa satupun dari 10.000. Di tengah obrolan semua orang, tiba-tiba satu orang membuka mulut karena terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat. Kecepatan ini tidak tepat. Seluruh proses seharusnya tidak begitu cepat dari kemunculan Phoenix ke entitas kental. Dengan seruan, perhatian semua orang kembali ke Phoenix yang memiliki tekstur yang jelas ini dan secara bertahap melangkah ke tahap yang hidup. Di atas alam abadi, di kedalaman istana yang sudah tertutup es dan salju, seseorang dengan hormat berbicara ke pintu-pintu Kaisar Salju yang tertutup. Kembalilah ke Kaisar Salju. Tuan Cahaya telah memasuki langkah terakhir dari persidangan Gunung Fengming. Apakah kamu ingin pergi ke sana sendiri? Salju yang berterbangan di langit mencair dalam sekejap, dan Kaisar Salju berjalan perlahan dengan gaun biru muda dan putih. Sangat cepat. Pelayan itu menjawab dengan cepat. Tuan Cahaya pernah datang untuk menanyakan tentang isi ujian terakhir.
dan pelayan tua itu mengatakan satu kalimat lagi. Kaisar Salju melirik pelayan itu dan dengan santai menjatuhkan aturan dunia. Untuk hadiahmu, aku membersihkan istana. Setelah dia selesai berbicara, Kaisar Salju mengambil satu langkah ke depan, dan dunia di depannya tiba-tiba berubah secara dramatis. Inilah puncak Gunung Fengming. Saat Kaisar Salju baru saja muncul, dua orang di belakangnya datang langsung ke puncak gunung. Tuan muda, kamu tidak tahu malu. Qin Yichen tersenyum ringan, mengabaikan kata-kata bocah itu, dan langsung pergi ke Kaisar Salju, membungkuk dan memberi hormat. Saya telah melihat Tuan Kaisar Salju. Kaisar Salju memandang mereka berdua dan sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Qin Yichen tertawa dan mengintip utusan yang malu itu. Sebelumnya, Qin Yichen merasa ada yang salah dengan orang ini mengejar dengan cepat, dan insting membuatnya membuat pilihan, dan dia tidak bisa membiarkan orang ini mencapai puncak gunung lebih awal dari dirinya. Saat dia melewatinya, dia hanya menariknya. Qin Yichen mengambil alih utusan yang kacau itu dengan tubuh bagian bawahnya yang telanjang. Batuk-batuk, pendek dan kuat. Ketika dia mengucapkan 4 kata ini, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Tetapi utusan itu tersipu dan menatap Qin Yichen. Kamu harus berani mengatakan ini. Percaya atau tidak, aku akan memalingkan muka denganmu. Qin Yichen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, lalu menatap Kaisar Salju. Aku tidak tahu betapa tersinggungnya Kaisar Salju di sini. Tampaknya hormat. Sebenarnya, Qin Yichen sudah meminta transmisi suara Kaisar Salju. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah ada hal lain yang tidak saya ketahui tentang persidangan Gunung Fengming ini? Ekspresi Kaisar Salju masih acuh tak acuh, dan dia dengan ringan menjatuhkan 3 kata. Ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan. Zhenbing memadat menjadi tangga panjang. Dan pada langkah ini, Qin Yichen menyadari bahwa sarana yang dapat digunakan di sini terbatas, kecuali aturan dunia, dan kemudian tidak ada gunanya. Kekuatan dapat digunakan. Artinya, jika Anda tidak benar-benar mencapai level dewa liar, menguasai aturan dunia, bahkan jika Anda melewati semua cobaan, itu tidak akan membantu. Populer hari ini lihat lainnya.